Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVmu dan juga Sobat Unggul TV UMJ. Apa kabarnya nih? Mudah-mudahan Sobat Unggul semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, bersemangat juga tentunya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin. Dan senang sekali karena program UMJ Talks bisa kembali hadir menemani teman-teman semuanya bersama dengan saya Vini Auliani. Dimana kita akan talking nih seputar kehidupan dunia kampus dari mahasiswa berprestasi, bisnis anak kampus, dan juga kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang ada di kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dan kita saat ini berlokasi di Gedung Rektorat lantai 5. Sekarang saya juga nggak sendirian nih teman-teman. Sekarang udah ada teman-teman dari mahasiswi Prodi Ilmu Komunikasi FISIP UMJ, yaitu ada Wardatul Jannah dan juga ada Hasna Khonsa. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah ya. Khonsa sama Wardah, ini satu kelas ya? Iya, kita satu kelas. Sama-sama semester 5 sekarang. Iya, nah kita kali ini nih akan membahas tema mengenai ini aksi bersihkan pantai Toreh juara nasional. Wow, jadi nih Kanza sama Wardah kemarin abis ikutan gerakan ataupun aksi bersih-bersih pantai ya? Iya, betul. Yang mana itu dilombain ya? Iya, kita ikut lomba di sana dari Pandu Laut Nusantara. Terus gimana tuh prosesnya? Kamu ikutan lomba, kira-kira itu berapa lama tuh persiapannya bikin videonya gitu? Sebelumnya kita juga sebelum pergi ke sana kita konsul dulu ke dosennya, kita kasih tahu kita ikut lomba ini, terus kita ditanya juga sama dosennya kita persiapannya apa aja. Terus di situ kita benar-benar ngelakuin persiapannya matang karena itu jauh ya. Kita juga sebenarnya juga buat storyline, terus kita buat persiapan barang-barang yang untuk kita pergi ke sana. Di situ kita juga bawa logistik kayak kamera, alat kebersihan, dan yang lain-lainnya sih gitu. Alat kebersihannya apa aja tuh? Semuanya kalian sediain jadinya? Iya. Untuk masyarakat di sana? Iya, semuanya. kita bawa trash bag, sarung tangan, terus topi untuk karena panas kita tagnya siang-siang gitu terik. Jadi kita menyiapkan topi sih untuk tagnya. Iya. Nah ini kan di Pantai Merak ya? Iya. Kenapa kok bisa kepikiran, kan pantai ini banyak, misalnya di Jakarta juga ada, tapi yang dekatnya di Jakarta, kok di luar Jakarta memang sih Merak itu ya, tapi kenapa kok bisa kecetus kayaknya Merak aja deh gitu? Silakan Kansa. Mungkin karena kita awal itu searching dulu pantai laut apa nih yang kelihatan sampah-sampahnya banyak untuk kita tag video di sana. Kebetulan teman kita juga ada yang udah pernah ke Pantai Merak dan melihat banyak gitu sampah-sampah yang berserakan di pantai sana. Jadi kita setuju buat pergi ke pantai itu. Iya, jadi kita pergi ke Pantai Merak. Satu kelompok ada berapa orang nih kalian? Ada 4 orang ya. Tapi berarti memang sebelumnya udah janjian juga nggak sama ada warga sana? Seperti misalnya riset dulu nih, kita kalau ke sana harus temuin siapa, atau nanti langsung datang aja langsung bikin video atau gimana? Kalau kita sih langsung datang aja ya, kita datang terus kita langsung ya udah langsung mungut sampah aja tanpa kasih tahu orang sana sih. Karena orang sana kayak ya udah boleh-boleh aja. Terus pas ngajak mereka juga untuk antusias yuk ikutan nih bersih-bersih sampah tuh gimana tuh? Untuk kita sih karena melihat masyarakat di sana tuh sibuk sendiri ya, maksudnya banyak yang ke sana, cuman kebanyakan tuh ngambilnya ke pantai yang apa sih? Ya pantai seberang sana. Iya, seberang sana. Jadi kita ngambilnya kan emang kebanyakan sampah-sampahnya di yang sebelah kiri. Jadi kita di sebelah kiri, dan itu masyarakat di sana itu kebanyakan yang di seberang sana. Jadi kita nggak ke sananya. Iya, nggak mengajak masyarakat di sana karena emang kebanyakan di sana gitu masyarakatnya. Yang di sana ya. Iya. Jadi kalian lakuin berempat aja, atau ketika ada pengunjung di situ, turis misalnya wisatawan datang, terus ikutan juga yuk? Mungkin waktu kita enggak ngajak masyarakat, namun di situ tuh banyak anak-anak yang ikut ngambilin sampah gitu Kak. Jadi kita juga minta tolong gitu, ayo deh ikutan ngambilin sampah gitu. Ada warga-warga di sana, anak-anak di sana. Iya. Anak-anak. Iya ya. Memang sebenarnya di sana tuh edukasi masyarakatnya gimana sih? Emang masih kurang minim untuk kebersihan sampah sekitar lautnya atau gimana?
Sebenarnya itu mencoba kan gitu. daerah wisata ya sebenarnya. Jadi kayak itu sampah-sampah dari wisata yang berkunjung ke sana, terus juga jadi masih kurang sih kesadaran di sana. Kesadaran pengunjungnya juga ya. Oke oke. Nah, ketika kamu lakuin itu kira-kira berapa lama tuh take videonya? Persiapannya kan tadi udah juga kan pilih pantainya, bawa trash bagnya segala macam ya. Take videonya benar-benar sehari. Jadi makanya sebelum itu kita benar-benar persiapin biar untuk nggak retake ulang di sana. Kita benar-benar oke nih kan sebelumnya kita ada ketentuannya, ada before dan afternya. Jadi sebelum sampahnya itu kita shoot, dan setelah kita udah beres juga kita shoot juga. Jadi kita benar-benar one take aja. One take aja. Nah, hebat. Jadi ada yang take, ada yang tugasnya, ada yang take, ada yang untuk ngambilin sampah gitu. Iya. Ya, nah terus itu ketika udah dikumpulin, kan tadi teman-teman kalian bawa itu ya trash bag gitu ya. Iya. Itu berapa banyak? Kita ngumpulin kemarin sampai 5 trash bag itu isinya penuh. Terus dibawa kemana tuh, bawa pulang? Kita ada tempat pembuangan sampah, kita taruh di situ. Dan itu lumayan berat deh, kita cewek semua. Cewek semua satu kelompok Iya. ya. Seru juga. Nah, tanggapan orang-orang di sekitar situ gimana ketika kalian melakukan aksi bersih-bersih sampah ini, beach clean up ini? Apakah wah sering-sering ya deh, atau aduh ini apa nih adik-adik gitu? Warga di sana sih kayak sebenarnya cuek aja Iya, ya. cuek aja. Kayak ya udah kita bersihin sampah ya udah bagus. Tapi tanggapannya nggak ada sih dia. Kayak Kalau gitu yang aja. dari tanggapan dari wisatawannya atau turisnya, apakah mereka jadi teredukasi gitu misalnya, oh iya aduh malu nih saya Iya. nih, jadi sadar secara tidak langsung gitu gimana? Iya, karena kita juga di situ mengut sampahnya ada banyak wisatawan di sana, terus melihat kita mengut sampah gitu kan, bersih-bersih. Dia mungkin juga merasa seperti itu. Iya ya, merasa kayak ini, aduh ini anak-anak mahasiswi pada bersih-bersih sampah nih, jangan sampai nih aku buang sampah juga dong, malu gitu ya. Oke, nah nanti sebelum kita lanjut lagi nih cerita-cerita seru tentang beach clean up atau bersih-bersih sampah, gimana kalian akhirnya bisa berhasil memperoleh juara ya? Nah, kita pengen tahu juga nih cerita-cerita teman-teman akhirnya bisa memperoleh juara tersebut, tapi simpan dulu ya karena kita akan kembali cerita-cerita, talking-talking setelah kita lihat yang satu ini. Pemirsa TVmu dan juga Sobat Unggul TV UMJ, kembali lagi dalam UMJ Talks, dimana kita akan talking-talking nih seputar mahasiswi berprestasi dari UMJ. Nah, kali ini ada Kansa dan juga ada Wardah. Nah, jadi teman-teman ini nih, Kanza dan Wardah ini baru aja nih memenangkan Beach Clean Up atau lomba kompetisi bersih-bersih pantai ya, dan akhirnya berhasil menoreh juara nasional. Nah, kita mau tahu juga nih, boleh dong cerita, tadi kan ada keseruannya tuh ya, masyarakatnya apa namanya, ada yang cek-cek aja masyarakat sekitarnya, tapi yang wisatawannya juga mungkin agak sedikit malu gitu. Nah, boleh dari Wardah dulu ya. Wardah, pengalaman berkesan nih Wardah yang Wardah alamin di sana ketika melakukan take video itu, atau mungkin dari serangkaian prosesnya seperti apa tuh Wardah? Yang pastinya experience-nya ya, kita pertama kali juga setim pergi ke sana hanya untuk membersihkan sampah kayak gitu. Terus juga banyak warga di sana, kayak anak-anak di sana kayak juga ikut bantu, anak-anaknya doang, tapi terus juga seru sih karena bareng teman-teman. Bareng teman-teman ya. Oke, kalau Kansa gimana nih cerita yang paling berkesan di sana yang bagi Kansa nih spesial ya gitu? Nggak jauh dari jawaban Wardah tadi, karena pengalaman juga kita bisa jalan-jalan, nggak hanya take buat tugas aja gitu, tapi kita juga bisa jalan-jalan bareng sama temen gitu. Dan kebetulan kita kesana itu nggak naik mobil, kita naik kereta KRL gitu, dari ada yang dari Pondok Ranji, ada yang dari mana ya, yang satu lagi tuh? Depok. Ada yang dari Depok gitu. Jadi kita ketemuan di stasiun gitu. Terus untuk tiket yang ke Rangkas Bitung itu kita mesen lewat online. Dan yang bikin deg-degannya itu kita pulangnya itu kita nggak dapat tiket karena kita nggak menyiapkan tiket pulang gitu. Kita mikirnya kayak nanti di sana ada gitu tiketnya. Tapi ya alhamdulillah ada orang baik yang bisa nolong gitu buat kita balik.
akhirnya kita bisa pulang. Akhirnya bisa pulang. Iya. Ya ampun, jadi itu ya begitu apa mengesankan Effort banget buat tugas banget gitu. ya buat tugas karena kesananya ternyata sendiri-sendiri. Iya, janjian kita ketemuan gitu. Ketemuan. Nah, tadi kan sempat juga Kanza cerita kalau misalnya itu sampahnya tuh Kanza bawa sendiri kan. Iya. Nah, berarti kan teman-teman nggak bawa kendaraan kan? Berarti setelah itu terkumpul, taruh dulu dong ke tempat penampungan sampahnya itu, buang sampahnya itu. Iya, betul. Baru kembali dengan menggunakan tadi kereta ya tadi. Iya. Oh, akhirnya ada orang yang ngasih untungnya. Iya. Untungnya. Masya Allah, ya. Nah, ini kan sebenarnya teman-teman tahu informasi ada lomba ini itu dari mana sih? Boleh dari Kansa dulu. Untuk informasi lomba video pendek gitu, kita awalnya kan nyari searching gitu di Instagram yang masih buka lomba itu apa aja gitu, dari mana aja. Kemudian kita ada 1 atau 2 gitu lomba yang kita dapat, tapi kita setuju sama Pandu Laut gitu. Jadi kita ikut ke Pandu Laut. Jadi pilihannya lomba yang dari Pandu Laut. Iya. Nah, dari proses nih teman-teman riset tempat, milih tempatnya di lokasinya di Merak, terus tes syutingnya, sama ada yang nggak boleh ketinggalan juga proses editingnya. Nah, dari sekian banyak proses itu, yang mana sih yang paling susah nih misalnya? Boleh Wardah. Mungkin susahnya ya itu pas lagi nge-retake, karena di sana juga panas, terus juga kita jauh kan dari sini ke sananya, terus dan abis setelah itu kita juga kan pasti udah capek, tapi kita juga bakal ada PR lagi untuk proses editing. Jadi itu sih kok sama di sana sama proses editingnya juga. Berarti kalau di sana benar-benar seharian banget ya? Iya, seharian dari pagi. Oh, dari pagi sampai malam atau sore? Sampai jam 5 ya? Iya. Jam 5-an baru kita ke stasiun gitu. Oke. Nah itu kalau proses editingnya tuh berapa lama tuh? Kanza yang lakukan, apakah siapa kalian berdua? Atau Saya yang editing, saya ada 2 orang sih, saya sama namanya Rosita. Dia kita bagi 2, terus di situ juga proses editingnya selama mungkin seminggu sih. Seminggu ya? Oke. Nah akhirnya kan teman-teman berhasil memperoleh juara berapa tadi? Sebagai juara ini ya? Yang paling the most kreatif ya? The most kreatif. Nah boleh Kanza coba kira-kira apa sih yang membuat video teman-teman ini akhirnya terpilih jadi the most kreatif video? Menurut aku sih dari sekian video-video yang lain itu mereka kan punya banyak orang gitu yang aksi langsung ke situ gitu, ke pantainya, sedangkan kita hanya 4 orang aja dan dibantu dengan anak-anak sekitar sana gitu. Jadi mungkin yang bikin video kreatifnya itu karena kita cuman segelintir orang, tapi kita mau aksi nyata ke sana gitu. Karena cuma 4 orang ya. Iya. Itu kalau menurut Kansa sisi kreatifnya. Iya. Kalau menurut Wardah, apa sih yang membuat kreatif? Apakah dari editingnya ataupun alur ceritanya gitu, storyline-nya itu tadi? Ya kalau menurut saya dari ceritanya, cerita videonya. Jadi gimana kan isi videonya tuh nggak harus mungut sampah doang kan, itu terlalu monoton. Jadi kita buat nih video ini biar jadi hidup, ada ceritanya. Jadi ya udah kita buat alurnya, kita ceritain tentang kesadaran sampahnya itu sendiri, terus baru kita video aksi kita mungut sampahnya. Gitu. Jadi ternyata dari ceritanya itu juga ya, sama editingnya juga. Oke, nah setelah serangkaian nih lomba teman-teman lakuin itu, apa sih feedback yang teman-teman dapatkan gitu? Boleh dari Kansa dulu, misalnya setelah ngelakuin ini nih, jadi kita ngerasa apa ya, oh ternyata senang juga ya udah bisa bikin video misalnya yang bermanfaat, berdampak gitu. Nah kalau dari Kansa sendiri, apa tuh yang Kansa rasakan? Kalau dari aku sendiri sebagai mahasiswa gitu ya, yang bisa kita lakuin buat masyarakat, ya mungkin contoh aksi nyata ini kan kita bisa dari hasil videonya kita bisa ngasih ke followersnya Pandu Laut ID gitu buat kasih tahu kalau misalkan pantai-pantai di Pantai Merak ini tuh masih banyak sampah-sampah itu yang harus dipungut atau harus dibersihkan gitu. Mungkin itu sih Kak dari aku. Oke, kalau dari Wardah, hal apa tuh yang berkesan di hati gitu, yang berdampak dari kegiatan yang dilakukan ini?
Mungkin sama sih, dari video kita juga ngasih tahu ke banyak followers nih. Terus mungkin kalau di pantai itu kan harusnya indah tempatnya tuh, kalau banyak sampah tuh kayak kurang gitu untuk terlihat kita untuk foto-foto. Jadi ayolah jaga kebersihannya gitu, untuk kesadarannya gitu. Begitu aja. Oke, siap. Nah, ini awal mulanya teman-teman juga tertarik buat video karena apa sih? Apakah karena ada hadiahnya yang menarik, atau dari tugas kampus, atau mungkin memang kayaknya punya kepedulian yang tinggi terhadap pantai? Dari siapa yang jawab? Boleh Kanza? Ya jujur bukan karena hadiahnya, tapi karena tuntutan tugas Kak. Karena lagi dan lagi kita mahasiswi banyak tugas gitu, nggak mau kita harus mengerjakan tugas itu kan. Jadi ya kita mau se-effort itu buat kesana ngerjain tugas. Tapi akhirnya jadi belajar ya? Iya. Jadi belajar video, buat video gitu, dan akhirnya jadi tahu permasalahan yang ada di masyarakat pantai itu. Dari Wardah sendiri gimana pengalamannya setelah akhirnya kita bikin video ini gitu? Iya sih, sama kita juga jadi belajar gitu. Awalnya kan emang dari tugas dari dosen, terus abis dari itu kita juga banyak belajar nih dari kesadaran kebersihan pantainya, terus dari belajar kita ngedit videonya juga gitu. Jadi kayak bagus sih. Yes, ya. Oke, siap. Ini untuk Kansa dan juga Wardah. Kita akan lanjutkan kembali, tapi kita lihat dulu ya talking yang mau lewat berikut ini. Sobat Unggul TV UMJ, kita kembali lagi di UMJ Talks nih dengan tema kita yaitu aksi bersih-bersih pantai menorehkan prestasi dan juga menjadi juara nasional ya dari lomba Beach Clean Up. Nah, boleh dong teman-teman ini kan sekarang kuliah semester 5 di UMJ. Boleh nih mau tahu pengalaman kuliah di UMJ seperti apa sih, dari Wardah dulu? Yang pastinya kita jadi banyak pengalaman yang menarik. Dari yang tadi kita disuruh buat ikut lomba nih. Nah, dari situ kita juga dapat pengalaman menang lomba, dan itu juga bisa nambah feedback kita untuk nanti kerja gitu. Kita udah ada portofolionya gitu-gitu. Banyak. Iya. Jadi memperoleh prestasi ya. Iya. Jadi awalnya untuk tugas memenuhi tanggung jawab tugas, tapi ternyata itu jadi ngebuka wawasan baru ya. Dan ternyata jadi ngebuka prestasi juga nih ya. Iya. Jadi menorehkan prestasi. Kalau dari Kanza gimana? Kalau dari aku sendiri, kuliah di UMJ ini bukan hanya kita yang nyari nyari sendiri gitu, tapi terkadang dosen juga nyuruh kita buat ayo ikut lomba. Dari situ kita bisa tahu ternyata dosen tuh suruh kita ikut lomba ya karena dosen juga biar kita ada prestasinya gitu di kampus UMJ ini gitu. Mungkin itu sih. Kita bisa lebih banyak pengalaman, pengetahuan juga tentunya. Iya betul. Nah, untuk Kanza sama Wardah ikut kegiatan kemahasiswaan organisasi? Ikut. Kalau apa tuh, kalau Wardah ikut apa? Aku ikut MPF Analog, itu lembaga fotografi. Itu apa tuh manfaat yang Wardah dapatkan dari ikut kegiatan ekskul fotografi itu? Banyak sih, yang pastinya dari fotografinya aku juga jadi banyak belajar tentang teknik fotografinya. Terus aku juga sempat udah buat banyak pameran fotografi, jadi banyak sih pengalaman yang aku dapat. Kalau dari Kanza? Kalau dari aku sendiri, aku ikut organisasi AIKA, itu dia ada mentoring setiap hari Jumat di jam 8 sampai jam 10. Jadi itu bisa mengajarkan diri aku gitu buat bisa public speaking, kan ngajar-ngajar ke anak maba gitu ya, buat ngajarin ngaji gitu. Terus aku juga ikut IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Itu saya banyak pengalaman banget di IMM, terutama di Sakum karena saya pernah jadi wakil sekretaris umum. Itu saya belajar banyak tentang administrasi. Iya, jadi alhamdulillah masih bisa ikut juga kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Iya. Itu teman-teman cara ngatur waktunya gimana? Kalau Kanza gimana ngatur waktunya? Yang pasti tugas kuliah itu emang harus kita lakuin gitu ya, jangan sampai lalai gitu. Walaupun kita ikut organisasi, intinya keduanya ini harus balance gitu, sejalan bersama gitu. Jangan lebih condong ke kuliah doang, organisasinya nggak keikut gitu.
dan atau sebaliknya. Oke, kalau dari Wardah Sama. atau gimana? Sama sih, ngatur waktunya harus benar-benar nih, tugas itu yang pertama, yang kuliah yang diutamakan, terus baru deh kita nanti ikut kegiatan organisasi lainnya gitu. Jadi utamakan kuliah dulu sih kalau aku. Iya. Siap. Jadi yang penting harus bisa ngatur Iya, balance Iya. waktu. Oh ya, ngomong-ngomong tadi mengenai videonya itu, bisa nggak sih kita lihat videonya itu, kan itu lombanya ada di media sosial kah yang bisa diakses juga mungkin sama teman-teman, itu di mana? Dalam bentuk Ada. reels atau apa? Bentuknya Reels. Reels, Iya. video Reels IG ya? Instagram. Itu bisa lihat di mana tuh kita? Mungkin boleh disebutin dari Kanza atau Wardah silakan. Itu bisa kita lihat di Instagramnya Intan Sari. Intan Sari. Itu ada video reelsnya, itu kita bisa lihat di situ. Gitu ya. Oke. Kalian berhasil ada berapa peserta tuh yang ikutan waktu itu? Banyak sih ya. Banyak ya? Banyak. Tingkatannya apa aja, dari kalangan mahasiswa, udah umum atau sekolah? Ya, dia dibuka untuk semua umur sih. Jadi ada yang dari sekolah, pelajar, ataupun kayak Karang Taruna gitu. Banyak sih. Juga ada ya, Iya. sampai umum ya. Kita bisa lihat video reelsnya itu di username Intan Sari tapi i-nya pakai y. I-nya pakai Y. Ya. Oke, jadi Intan Sari yang Intan di depan Sari, ya? ya. I-nya yang di depan pakai Y, jadi Enggak, i-nya i Di biasa, belakang. yang di belakang pakai y Oh, gitu. yang di belakang pakai Y, Intan Iya. Sari. Oke, nanti teman-teman yang penasaran bisa cek video dari Wardah dan juga dari Kanza ini di Instagram @intansari, belakangnya pakai Y. Oke. Iya, nah Kanza sama Wardah boleh dong kasih pesan-pesan buat teman-teman nih agar bisa terus bersemangat dan juga bisa untuk menoreh prestasi gitu. Jadi kuliahnya nggak cuma kuliah aja, tapi juga ada prestasi yang diraih dan juga aktif di kegiatan kemahasiswaan. Silakan. Untuk kalian mahasiswa-mahasiswi UMJ, jangan hanya kuliah aja, tapi ayo tumbuhkan prestasi kalian, tumbuhkan tumbuhkan semangat kalian untuk prestasi di UMJ ini. Baik, terima kasih Kanza. Dari Wardah. Ya, sama untuk mahasiswa UMJ juga ataupun mahasiswa yang lain. Jadi kita di kuliah ini nggak hanya kuliah biasa, kita harus juga hubung di kuliah ini kita cari-cari prestasi, ikut-ikuti lomba seperti ini ataupun ikut organisasi kemahasiswaan gitu. Itu kesempatan kita di sini untuk mengikuti ajang prestasi di sini. Baik, terima kasih Kanza dan juga Wardah tadi atas pesan-pesannya dan juga sharing-sharingnya. Mudah-mudahan bisa membuat teman-teman yang nonton ini bersemangat ya dan juga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi terima kasih ya dan juga sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Dan juga pemirsa TVmu serta Sobat Unggul TV UMJ, terima kasih telah menyaksikan UMJ Talks dalam episode kali ini. Tidak terasa kita sampai di penghujung acara ini. Saya Vinoleni bersama kedua narasumber, Kanza dan juga Wardah, serta seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.